Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi pemirsa di mana saja berada. Kembali kita jumpa dalam siaran renungan Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang pada hari ini kita akan sama-sama mengikutinya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari pemirsa kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami untuk kasih setia Tuhan yang boleh terus ada bagi kami, menyertai, melawat, menjaga, melindungi, memberkati kami di setiap kehidupan dan aktivitas kerja kami, bahkan di seantero kehidupan kami yang kami jalani atas anugerah dan kasih Tuhan. Di saat ini kembali bersama renungan Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan menaungi kami, Roh Kudus memimpin kami, supaya firman yang disampaikan hari ini biarlah menjadi kekuatan, memberi harapan, tapi juga memotivasi setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan di hari ini, sehingga mereka boleh terus dijamah dan diberkati Tuhan melalui renungan firman Tuhan. Berkati semua pemirsa di mana saja berada, berkati kami semua dalam renungan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam renungan kali ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan kita kali ini adalah 4 sikap hidup di akhir zaman. Kita lihat akhir-akhir ini banyak hal yang menimbulkan rasa takut, bahkan juga membuat orang tidak nyaman dalam segala aktivitas. Kalau kita memperhatikan keadaan kita saat ini, di mana saja ada musibah, ada malapetaka, tapi juga ada hal-hal lain yang terjadi silih berganti di dalam hidup kita. Dengan meningkatnya berbagai hal yang tidak kita inginkan, seperti kejahatan, perilaku-perilaku buruk yang menyebabkan orang lain tidak merasa nyaman. Karena itu, sejujurnya kita perlu ketenangan di dalam diri. Kita perlu kekuatan dari Tuhan yang dapat memimpin kita, menuntun kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita di dalam damai sejahtera. Pemirsa yang Kristus kasihi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut, bingung, bimbang, dan sebagainya. Pada bagian 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11, di sana Rasul Petrus memberitahukan tentang 4 sikap yang harus diambil supaya kita dapat hidup berkemenangan di akhir zaman ini. Sikap yang pertama adalah kuasailah diri, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Seseorang tidak akan tenang, seseorang tidak akan konsentrasi jika tidak menguasai diri. Dalam segala hal kita perlu kuasai diri, karena kekuasaan diri kita yang kita lakukan di dalam diri kita sendiri mampu membawa kita kepada ketenangan.
Jika kita tidak bisa menguasai diri, bagaimana mungkin kita bisa tenang untuk berdoa? Kita perlu ketenangan di dalam diri, yaitu kita menguasai diri kita dalam segala hal. Kalau tidak demikian, kita akan terbawa atau terseret ke dalam berbagai hal yang akan membuat hidup kita tidak nyaman, bahkan juga kita tidak menjadi berarti di dalam hidup ini. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, kita memiliki waktu untuk berdoa. Bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa? Kita perlu ketenangan. Ketenangan itu bisa terjadi kalau kita dapat menguasai diri kita dalam segala hal, dalam segala situasi dan keadaan hidup. Dengan begitu, kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan dengan bergumul, berdoa di dalam Tuhan. Di sana kita dapat menemukan jalan keluar, ketenangan, kedamaian, sukacita, bahkan kita terus berada di dalam pergumulan dengan Tuhan, maka harapan-harapan kita akan tercapai. Sikap yang kedua yang perlu kita miliki di dalam kehidupan di akhir zaman ini adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Bagian ini bukan hal baru bagi kita. Berbicara masalah kasih sudah merupakan bagian yang harus kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Kasih harus tetap ada di dalam hidup kita, sebab itu yang terutama harus kita lakukan. Semua orang layak kita kasihi. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tetapi ketika kita mengasihi, kita akan lebih dekat kepada Allah. Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita bukan karena mereka berhubungan darah dengan kita, atau bukan karena mereka adalah saudara kita, teman kita, sahabat kita, atau siapapun kita. Tetapi kita mengasihi karena kasih Allah itu besar bagi kita. Sebelum kita mengasihi sesama, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu kita juga harus mengasihi sesama kita, sekalipun dia itu musuh kita. Di mana saja kita berada, siapapun kita di hadapan Tuhan, siapapun orang yang menjadi musuh kita, kita harus mengasihi mereka. Sebab Tuhan mengasihi kita sehingga walaupun dahulu kita menjadi musuh Allah, kita telah memperoleh kemenangan, keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu kita telah diampuni dan menjadi bagian sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita juga hidup harus mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang kita nyatakan dan kita sampaikan atau kita buat bukanlah kasih yang berpura-pura, tetapi kasih itu benar-benar adalah kasih yang sungguh-sungguh. Kita mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Lalu sikap yang ketiga, layani Tuhan serta sesama sesuai dengan karunia rohani kita. Setiap orang diberikan karunia supaya ia dapat menyatakan kemuliaan Allah, tapi juga ia dapat bersaksi tentang apa yang Allah kerjakan di dalam hidupnya. Bahkan akan menjadi kesaksian baginya. Ia akan terus melakukan pemberitaan Injil di dalam kehidupannya. Kita harus saling melayani walaupun itu berat. Sebab apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita terus harus memberitakan Injil, kita terus harus mengembangkan kerajaan Allah dengan cara setia melayani, setia mengajar, setia membimbing, menuntun. Bahkan kita juga harus menjadi teladan dari semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita memiliki karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Karunia-karunia itu diberikan Tuhan untuk menyertai kita dalam segala hal yang hendak kita lakukan dan kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang terakhir yaitu sikap yang keempat, yaitu bagaimana kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut kita harus menyatakan kebenaran, kejujuran, keadilan, bahkan semua yang kita sampaikan harus berdasarkan kebenaran firman Allah. Setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita sampaikan, seharusnya kita sampaikan di dalam kebenaran Allah. Kemudian perkataan firman itu
kepada kita yang lemah, sehingga kita harus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kehidupan ini, di dalam keadaan apapun, kita harus memperhatikan bahwa ketika kita kuasai diri kita, hidup di dalam kasih, bahkan ketika kita mau melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut kita pasti mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan ada di dunia, kita sebagai orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam hidup kita jika kita mau terus memperhatikan bagian-bagian pesan-pesan firman Tuhan kepada kita. Jalani kehidupan di dalam Tuhan, takut melakukan yang jahat dan tetap setia untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita melalui firman, renungan yang disampaikan, yang kita dengar, tapi juga yang kita baca, akan memberi kita kehidupan yang benar di akhir zaman ini. 4 sikap ini akan menuntun kita untuk kita terus menjalani kehidupan kita dengan menghormati Tuhan sebagai Sang Pemilik hidup, tetapi juga menjalani kehidupan kita di dalam kasih setia Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan di saat ini sebagai renungan bagi kita. Kiranya Roh Kudus akan memampukan setiap pribadi untuk terus hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, menguasai diri dalam segala keadaan, dan menguasai diri dalam keadaan situasi apapun, supaya kita tetap hidup memuliakan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa mengakhiri renungan yang kita dengar di saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus kami datang mengucap syukur dan menyampaikan terima kasih kami atas kasih setia Tuhan yang boleh memberikan waktu kepada kami melalui siaran renungan Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Hari ini renungan firman Tuhan bagi kami dapat menguatkan kami, memampukan kami untuk terus menapaki hari-hari hidup kami di tengah dunia ini dengan menguasai diri dalam segala situasi dan keadaan, tetapi juga mampu mengasihi sesama walaupun itu adalah musuh dalam kehidupan kami. Kami tetap menghormati Tuhan sebagai Allah Sang Pemilik hidup yang mendahului kami dengan mengasihi kami dengan kasih yang sempurna di dalam pengampunan atas segala salah dan dosa kami. Maka kami juga terus akan hidup untuk saling mengasihi sesama kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, Allah kami yang Maha Kuasa, hamba berdoa bagi kru Tabura Injil, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka, supaya mereka menjadi saluran-saluran kebenaran firman Tuhan, yang mana mereka akan terus bekerja bagi siaran renungan Tabura Injil, sehingga semua orang percaya di mana saja mengikuti dan mendengar siaran renungan Tabura Injil, biarlah mereka diberkati. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkau juga memberkati seluruh pemirsa di mana saja mereka berada. Apapun situasi dan kondisi hidup mereka yang saat ini mereka alami, biarlah kekuatan yang berasal dari Tuhan akan terjadi atas hidup mereka. Pertolongan Tuhan akan selalu nyata bagi mereka. Kuasa Tuhan akan menyertai setiap aktivitas, kegiatan kerja, pelayanan kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika mereka sakit, Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka ada dalam dilema, pergumulan, persoalan, masalah, tantangan, kehadiran Tuhan adalah jawaban pasti di dalam hidup mereka. Berkati semua para hamba Tuhan yang boleh melibatkan diri dalam seluruh pelayanan renungan Tabura Injil. Tuhan memberkati semua kerjasama yang terjadi, supaya renungan-renungan yang terjadi biarlah terus ada di dalam pertolongan Tuhan, dan semuanya menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengakhiri pertemuan kami dalam siaran renungan Tabura Injil hari ini. Biarlah hari ini renungan Tabura Injil memberkati kami semua. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan yang hidup kami berdoa. Lebih dari itu Bapa di sorga, hamba berdoa bagi semua pemirsa yang selama ini jauh dari Tuhan, ada dalam terbelenggu oleh berbagai-bagai kehidupan yang sia-sia, berbagai-bagai
perilaku hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka mau dipulihkan, mereka mau dibaharui, tetapi mereka tidak tahu caranya. Kiranya Roh Kudus menjamah mereka, supaya mereka dipulihkan, dibebaskan dari segala belenggu dosa yang mengikat hidup mereka. Kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam hidup mereka, biarlah mereka berbalik untuk mencari Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, yang perlu disembah di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Tabura Injil hari ini. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa terus mengikuti siaran renungan Tabura Injil setiap hari yang ditayangkan melalui YouTube. Renungan Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.